Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penipuan modus ganjal ATM, ibu rumah tangga di Serang tertipu puluhan juta rupiah. Ular sanca sepanjang 3 meter masuk ke saluran air warga. Pasokan melimpah, harga cabai di pasaran menurun. Sejumlah warga di kota Cilegon menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh pengembang perumahan. Dengan membawa bukti pembayaran dan bukti lainnya, warga yang menjadi korban mendatangi kantor polisi untuk melaporkan pimpinan perusahaan pengembang perumahan syariah. Salah satu korban mengaku telah membayar uang muka dan mencicil rumah kafling yang diidam-idamkannya. Namun setelah 2 tahun, korban tak mendapatkan rumah yang dijanjikan. Padahal ia telah membayar lunas cicilan yang dilakukan setiap bulan. Menurut korban, pengembang sebelumnya menjanjikan bahwa apabila 1 tahun sudah lunas, maka rumah kafling akan diberikan. Namun nyatanya, setelah 2 tahun berlalu, rumah kafling yang dijanjikan tak kunjung diterima konsumen. Rumah kafling itu seharusnya diterima sejak 2022 lalu. Sebelumnya, belasan korban lainnya telah melakukan mediasi dengan pimpinan pengembang perumahan berkonsep syariah tersebut. Para korban tetap menuntut agar pengembang mengembalikan uang mereka senilai lebih dari 1 miliar. Bahkan beberapa konsumen yang menjadi korban yakni merupakan anggota kepolisian. Sebenarnya bukan investasi bodong, jadi kebetulan ini kafling perumahan syariah. Kalau saya pasalnya penipuan, jadi menjanjikan tanah yang nggak ada. Ya, dari awal saya udah ada dijual, terus dijanjiin tanah yang bodong, masih pemiliknya orang lain, bukan belum dibayarkan tanahnya. Janji yang dilontarkan pengembang ya dia setahun lunas rumah jadi. Setelah 2 tahun rumah yang dijanjikan mereka belum ada. Saat ini laporan masyarakat yang menjadi korban masih didalami oleh pihak kepolisian Polres Cilegon. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Rumah salah satu warga di Desa Girimukti, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak terbakar. Sejumlah warga langsung memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun upaya warga tidak membuahkan hasil karena api terus berkobar merembet ke bagian rumah yang lain. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar melakukan penyiraman selama 1,5 jam. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di luar. Pemilik rumah baru mengetahui rumahnya terbakar setelah mendapat kabar dari warga. Ya, kurang tahu persis ya, Kak. Karena saya sedang posisi saya dengan adik saya yang kedua di sekolah. Tiba-tiba adik saya yang kelima telepon, tolongin teteh, rumah abah katanya kebakaran. Dari mana? Dari ini. Dia posisi sedang di kamar mandi, sedang goreng air besar, dan bapak saya posisi lagi sakit di kamarnya. Dia sedang terlelap tidur. Karena tadi sore juga habis berobat dan obatnya belum sempat diminum, tiba-tiba kedengar suara di atas gitu, kayak petasan, bunyi petasan. Lalu adik saya keluar melihat terdengar suara petasan itu, tiba-tiba dilihat udah api di atas, udah besar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya hubungan pendek arus listrik dan langsung merambat ke bahan bangunan lain. Untuk sementara ini kita turunkan 1 unit armada damkar dari Posko Mako Damkar Kabupaten Lebak. Apa ada kesulitan, Pak? Untuk sementara ini kita alhamdulillah tidak ada kesulitan karena kita juga berdekatan dengan untuk pengisian air, jadi dibantu oleh masyarakat juga. Beruntung dalam peristiwa kejadian kebakaran ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus, Desa Jiwa Pratama melaporkan dari Lebak.
Tanah wakaf di Desa Cirende, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, diduga dijual oleh pihak tertentu. Padahal tanah wakaf seluas lebih dari 8.000 meter persegi tersebut oleh warga sudah dijadikan sebagai tempat pemakaman umum. Warga baru mengetahui adanya penjualan tanah wakaf tersebut setelah lokasi makam diratakan dengan menggunakan alat berat. Bahkan menurut warga sudah terdapat puluhan makam yang dibongkar. Warga juga sangat menyayangkan minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak pengusaha yang melakukan pembangunan dengan pihak warga. Hingga saat ini, warga masih akan terus melakukan upaya penolakan agar tanah wakaf tetap dijadikan sebagai lokasi pemakaman umum. Ini ya kami nggak tahu Pak, digusur aja gitu, jadi nggak tahu ada konfirmasi ke masyarakat. Oleh siapa Pak? Ya oleh yang beli tanah itu, yang belah. Yang beli siapa namanya? Pak Teguh ya tuh siapa? Iya Pak. Iya Pak temannya. Nggak tahu kami. Ada berapa kuburan yang sudah terbongkar Pak? Sekitar bangsa kurang lebih 20. Ini TPU padahal ya? Iya betul. Pengurus dan desa kecamatan mengakui tanah wakaf tersebut sudah dijual kepada pihak lain. Namun pengurus desa mengaku kecolongan sehingga transaksi bisa berjalan. Pengurus desa akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi ketika memang ada informasi mau demo juga, saya langsung konfirmasi ke BPN. Alhamdulillah langsung setelah ada tadi mediasi dengan pihak kami juga yang datang ke sana ke desa, itu sudah dilakukan langsung datang ke BPN. Jadi nanti mungkin ada perbaikan dari sisi sertifikat yang salah. Karena 2023 akhir itu di Desember ada jual beli yang dibeli oleh Pak Pugu ya, dari Pak Arifin ya. Gitu. Makanya keluarlah sertifikat atas dasar sertifikat yang ada yang dari PTSL itu. Jadi kalau notaris itu kan jual belinya pakai notaris tuh. Itu dasarnya dari PTSL. Makanya tetap sekarang posisinya ada di BPN. Warga Cirende meminta agar Badan Pertanahan Nasional meninjau kembali soal tanah wakaf tersebut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.